Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Purwanto, sarjana ekonomi. Saya ditugaskan di Kelurahan Medan Regon ini sebagai Lurah Medan Regon sejak mulai tanggal 30 Agustus tahun 2016. Dan untuk Kelurahan Medan Regon ini semua personil atau pejabat strukturnya sudah lengkap, dari mulai lurah, sekretaris kelurahan, kasih pemerintahan, kasih terantib, dan kasih kesmas dan pembangunan, serta ada 4 staf perangkat kelurahan Medan Regon dan ada 2 pekarya untuk kelurahan Medan Regon. Adapun sebagai gambaran untuk kelurahan Medan Regon adalah untuk luas wilayah kelurahan Medan Regon dengan luas 162.564 km persegi. Kegiatan kita juga bermitra dengan catur pilar. Yang pertama dengan PKK Kelurahan Medan Regon, kemudian dengan LPM, dengan PKM, dengan Karang Taruna Kelurahan Medan Regon. Untuk selanjutnya kita beralih ke Kampung Batik Pesindon. Di sana ada sebanyak kurang lebih 33 showroom batik, yang salah satunya adalah kita berkunjung ke sana di showroom milik Bapak Haji Ediwan, yaitu Batik Larissa. Kita di sana artinya ditunjukkan dari proses awal pembuatan batik, yaitu yang pertama untuk pembuatan sketsa di kain batik, dan kemudian selanjutnya dari sketsa tersebut para pengrajin batik membuat batiknya. Rangkapnya paling banyak 3. Rangkap 3 itu nanti isinya lain-lain, jadi gambarnya mungkin sama 3 ya, tapi yang satu kebalik, berarti balik. Yang satu kebalik itu menghadapnya tapi nanti setelah dibatik isinya lain-lain. Di Batik Larissa juga selain ada batik tulisnya juga ada batik cap yang dikerjakan sendiri oleh karyawan dari Batik Larissa. Kemudian dari hasil-hasil tersebut, setelah proses pencucian dan pewarnaan adalah proses pengeringan. Ininya nggak kena ini. Ini mungkin dari warga yang mau melihat prosesi dari awal sampai akhir, ya mungkin ke sini, ke Larissa mungkin Pak. Industri batik perumahan kayak gini tuh nggak ada pencemarannya, karena ini prosesnya nanti ya untuk apa namanya pencucian itu jauh lebih banyak itunya, air yang digunakan itu. Jadi ini nanti kalau sudah kesini tuh sudah kecil sekali, tipis sekali kan. Pengolahan limbah atau IPAL. Jadi di situ semua hasil proses produksi batik dari bekas pencucian batik yang berwarna-warni, kemudian di situ disaring di IPAL tersebut hingga untuk keluarannya air tersebut menjadi air tidak berwarna lagi atau bersih, untuk disalurkan ke saluran air yang ada di wilayah tersebut.
dengan anggaran. Harapannya wisatawan yang datang ke Pesindon tidak punya banyak waktu bisa melihat Pesindon secara miniatur, yaitu mewakili showroom-showroom yang ada. Kita akan buatkan showroom bersama. Itu rencana kegiatan kami ke depan, dan termasuk penataan lingkungan dengan muralnya, terus memberdayakan masyarakat. Harapan juga ada kuliner juga di sini, Pak. Itu proyek jangka panjang yang dibutuhkan support juga dari pemerintah. Juga kita bertemu dengan mahasiswa KKN dari dari Universitas Trisakti KKN di Kampung Batik Pesindon. Banyak penyuluhan untuk warga-warga di sini, terutama untuk staf-staf toko batik, supaya mereka bisa melayani lebih baik lagi. Dan kita juga punya penyuluhan bahasa Inggris untuk membantu staf-staf toko batik yang kedatangan turis-turis dari luar negeri. Di RTS ini memang dari dulu sudah terbiasa terpilih untuk lomba K3 dari RT 04 RW 13 Kelurahan dan Gerbang. Pada waktu pelaksanaan persiapan itu kurang lebih 1 bulan kita dari warga sini melakukan terutama menjaga lingkungan dari segala. Kemudian beralih dari situ kita ke Kelurahan X Kergon untuk mengunjungi kegiatan LPM dan BKM. Pada intinya untuk kegiatan LPM dan BKM bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Banyak program yang disampaikan oleh Ketua LPM. Kami lagi menyusun proposal tahun 2017 dengan besaran anggaran 100 juta untuk kegiatan fisik, ada 87 juta selebihnya untuk kegiatan sosial, yaitu nanti ada gelar TTG dan sosialisasi. Di sini kami mengambil pada saatnya nanti kalau dana darurat mengambil sosialisasi undang-undang ITE. Program-program yang non fisik seperti kegiatan pelatihan reparasi komputer, HP, kemudian juga ada sosialisasi untuk pencegahan bahaya narkoba bagi kaum muda. Bukan untuk suatu kemauan. Jadi kebutuhan betul-betul yang dibutuhkan oleh RT setempat yang dibawa usulannya ke tingkat kelurahan. Jadi harapannya semacam itu yang akan datang akan lebih baik. Kita BKM di tahun 2017 ini mendapatkan dana dari pemerintah sejumlah 98 juta, dan untuk kegiatan sosial 10 juta untuk sosialisasi bahaya narkoba, dan untuk sisanya 88 juta itu akan kami lakukan. Kemudian selanjutnya dari wilayah X Kelurahan Kergon kita beralih ke Kergon Gang 9. Di situ banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna. Kami mencoba merangkul komunitas-komunitas yang ada di Kelurahan Bendar Kergon. Banyak sekali, terutama Karang Taruna, dan juga di sini ada Lucky Job Adventure yang dengan anak mudanya itu kreatif-kreatif. Ada berbagai macam pengrajin atau mungkin tangan-tangan ahli yang bisa mengolah dari bahan-bahan bekas menjadi bahan yang bernilai jual tinggi. Ini meja Ya. Terbuat dari mana, Mas? Dream ya, kursi bisa, perabot rumah tangga, rak-rak buku atau yang lain bisa, lemari. Untuk prosesnya sendiri Kita satu set hampir setengah bulan. untuk harganya sendiri Kalau harga kita mengacu pada konsumen. Dan di situ juga artinya bermitra dengan KIM, kelompok informasi masyarakat, dengan juga ada PIK atau Pusat Informasi Konseling Remaja Kelurahan Bendan Kergon. Ini semua adalah bentuk kegiatan dari para pemuda Karang Taruna Bendan Kergon, yang salah satunya adalah komunitas Bekicot Adventure. Di situ kita melihat ada kegiatan pembuatan foto booth
dan pemanfaatan barang-barang bekas menjadi barang yang bermanfaat dan berhasil guna. Kayu-kayu kemudian diolah menjadi hiasan fotografi atau mungkin hiasan pengantin. Bikin apa Mas? Ini kebetulan kita mau bikin konsep vintage ini Mas. Kegunaannya sendiri? Untuk dekorasi pernikahan. Terus apa lagi? Ini nanti juga mau bikin untuk dekorasi pengajian. Adalah tempat kampung ramah anak, di mana kampung ramah anak Bendan Gergon itu ada di RW 2 Kelurahan Bendan Gergon. Di sini kegiatan ramah anak meliputi dari permainan tradisional kita gunakan dan kita mencoba supaya agar permainan itu tidak punah. Dan di situ kita melihat kegiatan KIM seperti bentuk musik rampak dan kegiatan dari kampung ramah anak juga banyak, seperti permainan anak-anak ada, kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti yang dilaksanakan oleh PIK Remaja Kelurahan Bendan Gergon, yang antara lain untuk pencegahan bahaya seks yang sekarang ini makin marak di wilayah Republik Indonesia ini, dan kemudian juga ada sosialisasi untuk pencegahan bahaya narkoba yang dilaksanakan oleh adik-adik kita atau remaja-remaja dari PIK maupun KIM maupun Karang Taruna yang ada di Kelurahan Bendan Gergon. Mohonlah kami ini sebagai Karang Taruna, pejuang-pejuang remaja ini agak diperhatikan seperti itu Pak. Bisa mendapatkan dana operasional supaya kedepannya Karang Taruna bisa semakin berjaya. Wabil khusus di Kelurahan Bendan Gergon ini karena potensi-potensi masyarakat di sini banyak sekali Pak. Tadi ada anak kesenian, kemudian ada anak yang kreatif sekali, dan itu kalau dikembangkan akan menjadi potensi besar bagi Kota Pekalongan sebagai kota kreatif dunia. Demikian urian kami seputar peliputan profil Kelurahan Bendan Gergon. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu